Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Svetlana dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A angkatan 2021. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pengelolaan kurikulum. Nah, pasti teman-teman semua udah nggak asing lagi kan dengan kata-kata kurikulum, karena kita sebagai mahasiswa pasti sering banget tuh yang dengar kata-kata kurikulum dan kita banyak banget kaitannya sama kurikulum. Nah, biar kita juga pada tahu nih apa itu arti kurikulum dan lebih tahu dalam lagi tentang kurikulum, yuk kita simak videonya. Apa itu pengelolaan kurikulum? Kurikulum adalah perangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan dari masyarakat. Secara etimologis, kurikulum merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang artinya rencana belajar. Di sini juga ada kurikulum menurut para ahli. Menurut Caswell and Campbell, kurikulum adalah penyusunan pengalaman yang digunakan guru sebagai proses untuk membimbing anak didiknya menuju kedewasaan. Caswell and Campbell menyatakan bahwa kurikulum yang dianggap sebagai bidang studi tidak mewakili keterbatasan isi, melainkan sebagai proses juga prosedur. Kurikulum menurut Murray Prim. Kurikulum merupakan ruang pembelajaran yang terencana dan diberikan langsung kepada siswa oleh lembaga pendidikan yang dapat dinikmati sesuai penerapannya. Lalu ada kurikulum menurut George A. Beauchamp. Menurut ia, kurikulum diartikan sebagai dokumen tertulis berisi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Pengajaran ini dilakukan lewat pembagian mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, serta rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Komponen-komponen kurikulum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum adalah serangkaian kegiatan dalam implementasi kurikulum yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan dalam pencapaian suatu tujuan pendidikan. Para pakar pendidikan memiliki pandangan yang sama bahwa komponen kurikulum terdiri dari komponen tujuan, komponen isi, komponen organisasi, dan komponen strategi. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu komponen tujuan. Apa sih itu komponen tujuan? Jadi, komponen tujuan adalah suatu program yang akan dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada dua tujuan yang terdapat dalam sebuah kurikulum sekolah, yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang bersangkutan. Lalu yang kedua, ada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi, penjabaran tujuan institusional, di atas yang meliputi tujuan kurikulum dan instruksional yang terdapat dalam setiap GBPP atau garis-garis besar program pengajaran. Lalu yang kedua itu ada komponen isi. Komponen isi adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Isi program suatu bidang studi yang diajarkan sebenarnya adalah isi kurikulum itu sendiri, atau ada juga yang menyebutnya sebagai silabus. Silabus biasanya dijabarkan ke dalam bentuk pokok-pokok bahasan dan sub pokok-pokok bahasan serta uraian bahan pengajaran. Uraian bahan pengajaran inilah yang dijadikan dasar pengambilan bahan dalam setiap kegiatan belajar mengajar di kelas oleh guru. Nah, lalu yang ketiga itu ada komponen organisasi. Nah, apa sih itu komponen organisasi? Jadi, komponen organisasi itu adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa pada saat kita mengajar. Jadi, organisasi kurikulum itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal. Nah, struktur horizontalnya itu berhubungan dengan masalah pengorganisasian kurikulum dalam bentuk penyusunan bahan pengajaran yang akan disampaikan. Bentuk-bentuk penyusunan mata pelajaran itu dapat secara terpisah, kelompok, atau penyatuan seluruh pelajaran. Lalu, untuk struktur vertikal berhubungan dengan masalah pelaksanaan kurikulum di sekolah. Misalnya, apakah kurikulum dilaksanakan dengan sistem kelas, tanpa kelas, atau gabungan antara keduanya. Lalu yang terakhir ada komponen strategi. Komponen strategi dimaksudkan adalah strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Masalah strategi pelaksanaan itu dapat dilihat dalam cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, penilaian, bimbingan, dan konseling pengaturan kegiatan sekolah. Peran kurikulum.
Nah, setelah kita membahas tentang komponen-komponen kurikulum, kurikulum itu juga punya peran loh, peran itu pun sangat penting, yaitu kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Bahkan kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dalam pendidikan. Yang pertama itu ada peran kreatif. Peran kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang mendatang. Kurikulum harus mengandung hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya. Lalu yang kedua ada peran konservatif. Menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Yang ketiga, ada peran kritis atau evaluatif. Dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Fungsi kurikulum. Kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar, sementara bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan supervise atau pengawasan. Lalu kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum. Nah, ada juga nih landasan pengembangan kurikulum. Jadi, kita menggunakan landasan apa sih untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri? Yang pertama itu ada landasan religius, lalu yang kedua ada landasan filosofis, yang ketiga ada landasan yuridis, dan yang keempat ada landasan psikologis, dan yang terakhir ada landasan sosiologis. Nah, untuk landasan filosofis ini merupakan nilai-nilai ideologis yang berlaku di masyarakat. Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antar pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ini ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Lalu yang ketiga itu adalah landasan psikologi, yaitu nilai-nilai asasi atau fitrah anak. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar individu, yaitu antara peserta didik dengan pendidik dan juga antara peserta didik dengan orang-orang yang lainnya. Yang keempat ada yuridis ketentuan hukum yang berlaku, bahwa kurikulum yang dihasilkan harus didasarkan oleh hukum yang dilakukan di Indonesia. Berikutnya kita akan membahas perencanaan dan desain kurikulum. Nah, bahas pengelolaan kurikulumnya udah. Nah, sekarang kita bahas tentang perencanaan dan desain kurikulum. Pasti teman-teman kaget juga kan kalau ternyata kurikulum itu tuh perlu loh kita rancang dan kita desain. Jadi nggak cuma bangunan aja yang harus kita rancang dan desain, tapi kurikulum juga perlu kita rancang dan kita desain. Jadi pada dasarnya perencanaan dan desain kurikulum itu adalah penyiapan dokumen kurikulum berupa kurikulum dokumen ini, pedoman dan suplemen yang merupakan paket dokumen kurikulum. Dokumen yang dikembangkan didasari atas beberapa analisis, yaitu analisis kebutuhan masyarakat, analisis kebutuhan pengembangan ilmu, pengetahuan dan nilai-nilai, dan analisis kebutuhan peserta didik. Nah, untuk perencanaannya itu ada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang yaitu kurikulum yang dikembangkan secara nasional dan diistilahkan dengan standar mutual nasional. Pengajaran akan dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk mengembangkan kurikulum mata pelajaran. Kurikulum makro ini ditekankan oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada perencanaan jangka menengah, merupakan kurikulum mikro yang memuat kerangka kerja tentang program belajar untuk setiap semester dan kelas, termasuk menetapkan jumlah mata pelajaran yang akan diajarkan. Dan yang ketiga, ada perencanaan jangka pendek, merupakan perencanaan yang disusun oleh individu pengajar yang disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Perencanaan ini memuat uraian yang akan dilaksanakan oleh pengajar dalam pembelajarannya sehari-hari. Nah, gimana teman-teman? Udah mulai ngerti belum nih tentang pengelolaan kurikulum? Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu teman-teman untuk mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan kurikulum ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.